Kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Katyn. Katyn merupakan hutan yang berada dekat kota Smolensk, Rusia, menjadi tempat paling mengerikan dalam sejarah Perang Dunia II. Pembantaian terhadap 5.000 perwira Angkatan Darat Polandia yang kemudian dikuburkan massal di hutan Katyn. Bagaimana kengeriannya? Inilah kisah lengkapnya. 17 September 1939. Film ini diawali dengan ketegangan yang melanda Polandia setelah Jerman secara mendadak dari arah barat menginvasi negara mereka. Akibatnya kekacauan terjadi dan ribuan orang Polandia mengungsi ke arah timur. Tapi tidak disangka-sangka, di tengah kekacauan yang terjadi, para pengungsi dikejutkan oleh berita yang menggemparkan bahwa dari arah timur, tentara merah Uni Soviet menyerbu Polandia Timur. Negara Polandia pun menyerah dan sebagian tentaranya ditawan Jerman, sebagiannya lagi ditawan Uni Soviet. Anna, istri dari seorang perwira Polandia bernama Kapten Andre, mencari tahu tentang keberadaan suaminya. Kemudian diketahui bahwa suaminya telah ditawan oleh tentara Soviet. Pergilah Anna ke sana bersama putrinya Nika. Di tengah jembatan ia bertemu dengan Rosa, istri dari seorang jenderal Polandia, yang memberitahu Anna bahwa tentara Soviet telah menahan pasukan Polandia. Ia menyuruh Anna untuk kembali ke arah barat karena rencana jahat tentara Soviet kemungkinan akan bertambah parah. Namun Anna dan putrinya tidak mau putus asa untuk mencari suaminya. Dia bertemu seorang profesor menanyai kondisi tentara Polandia. Ia menyuruh untuk pergi ke rumah sakit dekat gereja. Anna segera melanjutkan perjalanannya ke sana. Setelah sampai, banyak prajurit terluka parah akibat serangan Soviet. Anna berusaha menanyakan kepada pendeta tentang keberadaan para perwira, hingga ia mendapatkan kabar bahwa kini para perwira Polandia telah menjadi tawanan perang dikumpulkan di kantor polisi. Anna segera bergegas ke sana dan menitipkan Nika di balai pastor. Scene berganti. Andre, suami Anna yang berpangkat perwira, selama di sana selalu menuliskan catatan semua kejadian di dalam buku memonya. Di dalamnya ia menceritakan bahwa para perwira menjadi tawanan perang Uni Soviet, sedangkan pasukannya menjadi tawanan Jerman. Ia berniat akan selalu mencatat setiap detail kejadian untuk dijadikan bukti jika seandainya ia harus mati dan tak kembali. Lalu Andre berbincang dengan Jerzy. Di sana mereka melihat drama antara pasukan Soviet dan Jerman yang sedang bekerja sama menguasai Polandia. Nampaknya persahabatan Soviet dan Jerman membuat Andre ragu dan menduga akan ada pertunjukan lebih spektakuler di balik penangkapannya. Persekutuan mereka pertanda buruk bagi kelangsungan rakyat Polandia. Tidak lama Anna datang menghampiri Andre. Mereka saling berpelukan. Anna memohon untuk tidak pergi. Ia pun sengaja membawakan baju dan sepeda agar dapat melarikan diri dari sana. Namun Andre tetap berpegang teguh pada janji militernya untuk tidak meninggalkan pasukan. Muncullah Nika dari kejauhan memanggil sang ayah. Lalu mereka berpelukan hingga kereta datang. Tandanya Andre harus segera pergi dari sana. Itulah pertemuan terakhir Anna dan Nika dapat melihat Andre. Scene menuju ke rumah orang tua Andre. 6 November 1939. Di sana ada ibu dan ayahnya yang sama-sama sedang menghadapi situasi meresahkan. Ayah Andre adalah seorang profesor di salah satu universitas. Hari itu ia akan menghadiri sebuah pertemuan para intelektual yang diselenggarakan oleh Jerman. Ada keraguan di raut wajahnya. Sang istri tahu apa yang sedang difikirkan suaminya. Ia menghimbau untuk tidak pergi ke sana, namun suaminya tetap memutuskan menghadiri pertemuan tersebut. Singkat cerita, berkumpullah mereka di sebuah gedung. Datanglah jubir perwakilan Jerman. Di sana ia mengatakan bahwa ada pelanggaran atas diselenggarakannya seminar
ujian, kegiatan kelas tanpa persetujuan otoritas Jerman, hingga tindakannya diklaim sebagai permusuhan melawan Jerman dan dituduh menjadi pusat propaganda anti-Jerman, lalu memutuskan universitas ditutup saat itu juga. Dan yang paling parahnya, mereka akan dikirim ke kamp konsentrasi sebagai hukuman atas semua pelanggaran yang telah disebutkan. Mendengar itu, mereka semua kaget. Datanglah para tentara Jerman mulai membawa paksa semua orang untuk dikirim langsung ke kamp konsentrasi. Seperti yang kita tahu, jika sudah berada di sana, tidak ada alasan untuk kembali dengan selamat. Masuk lagi ke cerita Anna dan Nika. Setelah sedih atas pilihan suaminya, Anna pun memutuskan untuk kembali ke kediaman keluarganya di Krakow. Di saat berada di kantor pemeriksaan, ia tidak diizinkan meninggalkan tempat itu. Petugas melihat data bahwa Anna adalah istri dari perwira Polandia yang menjadi tawanan perang. Mereka tidak mengizinkan Anna dengan dalih harus menetap di sana untuk menyambut suaminya jika telah dibebaskan nanti. Entah apa yang terjadi terhadap nasib Anna dan anaknya jika semua omongan mereka bohong. 24 Desember 1939, Krakow. Masuk ke cerita Rosa, istri seorang komandan Polandia yang juga menjadi salah satu tawanan perang Soviet. Setiap makan malam ia selalu menyediakan tempat untuk suaminya. Hampir setiap hari ia berharap suaminya bisa segera kembali. Cerita langsung menyambung ke kamp di mana suaminya ditahan. Lalu sang komandan pergi berpidato di hadapan ribuan perwira untuk tetap percaya nasib baik akan berpihak kepada mereka. Bahkan diketahui ternyata di kamp itu tidak hanya komandan dan perwira. Kalangan intelektual seperti guru, seniman, dan orang-orang yang mempunyai prestasi dan bakat ikut ditahan di dalam sana. Sang komandan berusaha membesarkan hati mereka dengan harapan agar tidak putus asa menghadapi kondisi yang sedang mereka alami. Kembali ke cerita Anna. Dikarenakan ia tidak bisa pulang ke Krakow, ia pun menginap di rumah Alexa, istri perwira sahabat suaminya. Dari arah pintu masuk, datanglah Kapten Comrade. Ia merupakan tentara merah Soviet yang tinggal di apartemen tersebut. Anna kaget melihat kedatangannya. Ternyata ia membawakan obat untuk Nika yang sedang sakit. Lalu Kapten Comrade mengajak Anna ke tempatnya untuk membicarakan sesuatu. Pergilah mereka dan mulai membicarakan hal yang membuat Anna tidak nyaman. Kapten Comrade bermaksud ingin menyelamatkan Anna dan anaknya dengan menikahinya, memberikan status istri tentara Soviet agar ia bisa selamat dari penangkapannya atas statusnya menjadi istri perwira Polandia. Anna jelas menolak tawaran sang kapten. Ia selalu percaya bahwa suaminya akan kembali bebas dari tawanan perang. Namun Kapten Comrade menyatakan bahwa itu hal yang mustahil karena ia tahu betul apa sebenarnya rencana Uni Soviet terhadap seluruh perwira dan orang-orang penting yang ada di dalam kamp tersebut. Lalu mereka mendengar suara tentara Soviet menuju ke gedung apartemen. Anna cemas terhadap Nika yang sedang berada di rumah Alexa. Kapten Comrade segera menyembunyikan Anna di ruang lain. Untungnya Nika datang masuk ke dalam rumah Kapten Comrade dengan cepat disembunyikan di atas kursi yang ditutupi jaket dinasnya. Saat itu Alexa dan anaknya dipaksa untuk segera mengemas barang dengan diiming-imingi akan dipertemukan kembali bersama suaminya. Tentara lanjut mengetuk pintu rumah Kapten Comrade. Di sana ia menanyakan keberadaan Anna dan Nika. Sang kapten berusaha meyakinkan bahwa tidak ada keberadaan mereka di sana. Meskipun raut wajah petugas terlihat tidak percaya terhadap ucapan Kapten Comrade, namun ia memilih pergi melanjutkan menangkap keluarga perwira yang lain. Setelah itu, terpaksa sang kapten menyuruh Anna segera pergi dari kediamannya. Tahun 1940. Diceritakan Anna dan anaknya berhasil kembali ke Krakow, menemui neneknya Nika, ibunda dari sang ayah, yang kini hanya tinggal seorang diri karena suaminya pun telah ditangkap oleh Jerman. Anna dan Nika berencana akan tinggal bersama di sana. Secara kebetulan mereka kedatangan surat dari otoritas Jerman, sebuah kotak misterius yang menggetarkan hati sang nenek. Ia menyuruh Anna untuk membacakan suratnya.
yang berisi bahwa pada tanggal 4 Maret 1940, Profesor Jan meninggal di penjara karena gagal jantung yang tidak sempat diobati. Cerita kembali ke kamp tahanan para perwira. Hari itu tentara Soviet mengumumkan daftar nama yang akan segera dibawa pergi ke medan perang. Dan Andre, suami Anna, menjadi salah satu dari daftar tersebut. Ia pun mulai menuliskan kejadiannya di dalam memo harian. Suasana begitu sangat menggairahkan para perwira yang telah dipanggil karena segera bebas dari penjara camp. Tidak tahu apa yang akan mereka alami, namun yang pasti mereka telah dijanjikan kebebasan selama gabung membela Soviet dari sekutunya. Saat itu juga Andre harus berpisah dengan sahabat dekatnya Jerzy yang namanya tidak disebutkan dalam daftar. Pergilah mereka bersama sang komandan ke medan tempur yang telah dijanjikan. Melangkah dengan bangga menuju perjalanan panjang sebagai prajurit yang rela mati demi negaranya. Namun, setelah hari itu, tidak ada kabar yang bisa menjelaskan kondisi dan keberadaan mereka. 3 tahun berlalu, Krakow, 13 April 1943, lewat pengeras suara, otoritas Jerman mengumumkan daftar nama pasukan Polandia yang telah diidentifikasi kematiannya. Anna berlari mencari tahu, membeli koran terbaru atas daftar tersebut. Saat itu ia sangat senang karena tidak ada daftar nama suaminya di sana. Lalu beralih ke kediaman Rosa, istri dari komandan Polandia. Ia mendapatkan surat yang menyatakan untuk segera pergi ke sebuah pertemuan. Rosa dan putrinya bergegas pergi ke sana. Setelah sampai di sana, otoritas Jerman memerintahkan Rosa membuat rekaman pernyataan bahwa tawanan para perwira dan petinggi lainnya telah dieksekusi mati oleh pasukan Soviet. Jerman jadikan kasusnya sebagai propaganda untuk menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Rosa saat itu menolak melakukan rekaman atas kematian suaminya. Ia langsung dibawa ke ruangan untuk menyaksikan film atas pembantaian yang dilakukan tentara Soviet. Kini Rosa telah yakin bahwa suaminya sudah meninggal setelah sekian lama menunggu kepulangannya. Di kediaman nenek Nika, ia kedatangan seorang tamu. Nika membukakan pintu, lalu langsung memeluknya yang dipikir itu adalah ayahnya. Ternyata itu Jerzy, sahabat Andre yang selamat dari kamp Soviet. Ibu Andre ragu menanyakan anaknya, seolah ia sudah mempunyai feeling akan kematian Andre. Jerzy yang tidak sanggup menyampaikan kabar, langsung mengalihkan bahwa niatnya ke sana untuk memberikan sembako. Ketika kembali keluar mengambil sembako, Anna datang dan menyadari kedatangannya. Namun seketika menjadi gelap karena apa yang diharapkan Anna atas kabar suaminya tidak sesuai harapan. Setelah 5 tahun lamanya menunggu kabar Andre, dengan kedatangan Jerzy, terungkap sudah bahwa Andre telah meninggal dunia. Keesokan harinya, Jerzy pergi ke sebuah kantor penyimpanan barang peninggalan korban perang. Ia meminta salah satu petugas untuk segera mengirimkan barang peninggalan Andre ke alamat keluarganya. Jerzy kini telah bergabung menjadi pasukan merah Soviet demi keselamatan jiwanya, mengabdi kepada mereka yang telah membunuh teman sebangsa dan seperjuangan. Di malam hari, tentara Soviet mengadakan tontonan bersama acara layar lebar untuk membalas propaganda yang telah dilakukan Jerman. Soviet menuduh balik bahwa yang melakukan eksekusi terhadap kurang lebih 22.000 perwira di hutan Katyn adalah perbuatan Jerman. Jerzy yang melihat tayangan itu merasa malu dan marah. Lalu ia pergi ke bar untuk menghilangkan trauma yang telah dialaminya. Di sana ia kedatangan temannya menyapa Jerzy, namun ia semakin tidak bisa mengontrol diri, menceritakan tentang propaganda Soviet yang menuduh Jerman yang melakukan pembantaian di Katyn. Bar yang sedang disesaki tentara Soviet membuat Jerzy muak, ingin mengungkapkan atas kekejaman yang telah dilakukan mereka terhadap perwira Polandia. Temannya berusaha menghentikan ocehan Jerzy lalu menyuruhnya pergi. Jerzy pulang dalam keadaan mabuk dan putus asa. Tidak jauh dari tempat bar, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, menembak ke arah kepala hingga tewas. Dan itulah akhir dari perjalanan hidup Jerzy. Banyak keluarga korban yang putus asa dan marah setelah mendengar kabar akan pembantaian Katyn.
Tanzio, seorang pemuda yang masih saudara Anna di mana ayahnya menjadi korban Katyn. Merasa geram, melewati jalan ia melihat pamflet propaganda Soviet yang menuduh Jerman dalang di balik pembantaiannya. Tanzio langsung merobek pamfletnya tanpa takut meskipun ada tentara Soviet di sepanjang jalan. Melihat itu, tentara langsung mengejar Tanzio hingga ia harus tewas begitu saja ditabrak mobil petugas. Agnieszka, ia pun harus kehilangan adik tercintanya yang merupakan seorang pilot. Tidak terima atas kematian sang adik sebagai korban Katyn, ia berusaha ingin mengadakan pemakaman yang layak meskipun jasadnya telah dikubur secara tidak hormat di hutan sana. Ia nekat membuat prasasti yang sekaligus mengungkapkan kematiannya sebagai korban atas kekejian Uni Soviet. Ia pun langsung ditangkap petugas, membawanya ke kantor, lalu diseret ke ruangan bawah tanah untuk dieksekusi. Kembali ke cerita Anna, pagi itu ia kedatangan ibunda Andre, memberikan sepucuk surat peninggalan Andre yang baru ia terima dari petugas, sekaligus mengabarkan atas kematian Jerzy yang telah bunuh diri tempo hari. Tibalah saatnya Anna membaca memo peninggalan Andre. Terkuak sudah secara detail pembantaian yang telah dilakukan tentara Soviet terhadap seluruh perwira Polandia. Di halaman pertama, Andre menceritakan, Koziel, 7 April 1940. Selama 2 hari dideportasi, mereka tidak tahu pasti akan dibawa kemana. Sore harinya mereka mulai diangkut ke dalam kereta api tahanan. Andre bersama mayor, kapten, dan anggota lain dimasukkan dalam satu sel berjumlah 12 orang, yang dimana sel itu pantasnya hanya untuk 7 orang. Saling tumpang tindih berjam-jam di dalam kereta, lalu diturunkan sekitar 10 km di kota Smolensk. 10 April 1940, sampailah mereka di stasiun Gnezdovo. Diturunkan dari kereta, lanjut masuk ke dalam mobil truk tahanan menuju ke hutan Katyn, Rusia. Di sana sudah ada mobil bulldozer yang sedang mengeruk tanah untuk dijadikan lubang maut bagi para perwira Polandia. Tibalah saatnya dipanggil satu persatu untuk memasuki ruangan bawah tanah. Orang pertama yang akan masuk ke dalam sana adalah sang komandan. Ia disuruh melepaskan ikat pinggang lalu diseret menuju tempat yang semakin gelap. Berusaha berontak, namun apa daya, sang komandan sudah tak kuasa untuk menghadapi akhir takdir hidupnya. Ditembaklah ia di bagian kepala belakang. Setelah tewas, dimasukkan ke dalam lubang menuju ke arah luar, lalu ditumpuk ke atas truk bersama korban yang lain. Lalu menyusul satu persatu dieksekusi dengan cara yang sama. Hingga Andre menuliskan catatan memonya untuk halaman terakhir yang tidak bisa ia teruskan lagi, karena kini giliran ia untuk menghadapi akhir hidupnya. Dieksekusi langsung tepat di depan lubang besar, yang dimana ia sudah melihat puluhan mayat mati mengenaskan di hadapannya. Andre pun ditembak tepat di belakang kepalanya, dan cerita pun berakhir. Di saat Perang Dunia II mendekati akhir, Jerman menggunakan pembantaian Katyn sebagai bahan propaganda dan contoh kekejaman tentara merah Soviet. Pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin, membantah propaganda Jerman dan menuduh balik bahwa tentara Nazi lah yang berada di balik pembantaiannya. Pada 13 April 1990, untuk pertama kalinya pemerintah Uni Soviet mengakui kejahatan perang yang dilakukan semasa Perang Dunia II. Kejahatan perang yang diakui itu adalah pembantaian terhadap 5.000 perwira Angkatan Darat Polandia yang kemudian dikuburkan massal di hutan Katyn, dekat kota Smolensk, Rusia. Pengakuan kejahatan masa lalu itu dilakukan di saat Mikhail Gorbachev menjadi pemimpin Uni Soviet yang berjanji akan membawa negara itu menjadi lebih terbuka.